bersiap. Beri hormat. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan membahas kembali materi sebelumnya, yaitu tentang masa Orde Baru. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, Bapak akan absen dulu yang hadir maupun yang tidak hadir. Cici Elvina. Muhammad Sahrul Anwar. Muhammad Rizky. Muhammad Ronald. Ada kabar izin sakit atau macam mana? Lambat. Muhammad Suratman. Muhammad Wisnu. Nadia Rahmayani. Nadia Putri. Nur Diana. Okta Reza Ramadan. Rahmat Adaha. Raina Elvia. Rindiani Dian Sukmaja. Ronald Fauziandi. Rosmei Yulia. Sri Agustina. Stefani Alkanuli. Yuni Dwi Lestari. Berarti cuman Muhammad Ronald ya yang belum hadir. Oke, sebelumnya gue minta tolong dulu sama yang cewek satu, seperti biasa. Ayo satu orang cewek. Gue minta tolong menuliskan peta konsep untuk materi pembelajaran hari ini. Silakan. Satu orang cewek. Sambil tunggu kawannya menuliskan peta konsep, silakan dibuka buku paketnya tentang masa Orde Baru. Poin A, aksi-aksi Tripura. Halaman 107. Silakan baca aksi-aksi Tripura, Surat Perintah 11 Maret dan Dualisme Kepemimpinan. Hari ini kita membahas 3 materi itu, dan kalau sempat nanti kita akan membahas tentang stabilitas. Tentang poin B, stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Oke, sambil nunggu temannya nulis, silakan dibuka dulu bukunya halaman 107 dan silakan dibaca-baca. Nanti baru Bapak akan jelaskan sedikit. Setelah itu dibuka sesi pertanyaan. Bagi ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
Oke Ronald, silakan dibuka bukunya halaman 107. Hari ini kita membahas tentang aksi-aksi Tura Perintah 11 Maret dan dualisme kepemimpinan. Jadi silakan dibaca terlebih dahulu sambil nunggu kawan kalian selesai menuliskan peta konsep. Hari ini kita akan membahas orde baru, lebih tepatnya di poin A. Yang dalam poin A ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama aksi-aksi Trigora, kedua surat perintah 11 Maret, dan yang ketiga dualisme kepemimpinan. Baik, yang pertama Bapak akan menjelaskan sedikit awal mula atau lahirnya orde baru. Jadi orde baru ini lahir karena situasi tidak terlepas dari situasi dan kondisi politik maupun sosial pada saat itu, yang mana pasca penugasan G30 SPKI ternyata pemerintah belum berhasil melakukan penyelesaian politik mengenai peristiwa tersebut. Nah, karena peristiwa G30 SPKI ini juga membuat keadaan negara menjadi tidak stabil, kacau, terutama di bidang ekonomi, yang mana ekonomi Indonesia menjadi terpuruk dan meningkatkan angka inflasi mencapai 600%. Baik, selanjutnya kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu ini bukan aksi tahun tapi aksi Tritura. Mungkin tulisan Bapak bisa dibaca. Sebelumnya pertama kita membahas aksi Tritura. Jadi poin pertama itu naiknya Letnan Jenderal Soeharto, yang mana seperti yang kita ketahui, Letnan Jenderal Soeharto ini yang paling berperan penting dalam pemberantasan G30 SPKI. Nah, naiknya Letnan Jenderal Soeharto ini ke kursi kepresidenan tidak terlepas yang namanya dari pemberontakan G30 SPKI. Nah, karena pemberontakan G30 SPKI ini melahirkan yang namanya aksi-aksi atau orang-orang yang menuntut agar para pelaku G30 SPKI ini mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Karena itu mulailah timbul kesatuan-kesatuan aksi yang dipelopori oleh para pelajar, para pemuda,
dan mahasiswa, yang mana para kesatuan-kesatuan ini tergabung dalam organisasi yang bernama KPPI, KAPI, dan KAMI. Nah, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 1965, peristiwa yang terjadi pada tanggal ini yaitu dibentuknya yang namanya Kesatuan Front Pancasila. Nah, jadi pada tanggal 26 Oktober 1965 ini, Kesatuan Front Aksi Pancasila ini terbentuk, yang mana dibentuk oleh para pemuda dan para pelajar serta mahasiswa pada saat itu. Setelah dibentuknya Front Pancasila ini, yang namanya gelombang demonstrasi yang menuntut untuk membubarkan PKI semakin meluas dan semakin membesar. Karena tidak puas dengan keadaan pada saat itu, mendorong para mahasiswa dan pemuda terutamanya untuk mencetuskan yang namanya Tripura. Pada tanggal 12 Januari 1966, Kesatuan Front Pancasila mendatangi DPR GR dan mengajukan yang namanya Tripura atau Tri Tuntutan Rakyat, yang isinya pertama pembubaran PKI, yang kedua pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, yang ketiga perbaikan ekonomi atau penurunan harga. Nah, setelah mengajukan tuntutan ini, tuntutan yang didengarkan oleh Presiden Soekarno hanya satu. Presiden Soekarno tidak melakukan pembubaran kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Beliau hanya mengganti kabinet Tripura menjadi kabinet 100 menteri yang kemudian dilantik pada tanggal 24 Februari 1966. Nah, pada saat pelantikan ini, para pemuda dan mahasiswa itu memenuhi jalan-jalan menuju ke istana. Karena peristiwa ini juga membuat seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim gugur karena bentrokan antara para anggota demonstran dengan anggota Cakrawirawa. Setelah itu, pada tanggal 25 Februari 1966, Presiden Soekarno memutuskan untuk membubarkan KAMI. Nah, tentu saja pembubaran KAMI ini tidak disetujui oleh para kesatuan mahasiswa ataupun pemuda pada saat itu. Karena tidak setuju dengan pembubaran KAMI, Kesatuan Front Pancasila ini mengajukan kepada pemerintah untuk menimbang kembali yang namanya keputusan membubarkan KAMI. Setelah itu, Kesatuan Front Pancasila ini juga tepatnya pada tanggal 8 Maret 1966 melakukan aksi demonstrasi dengan menyerbu dan mengobrak-abrik gedung luar negeri. Nah, aksi para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Front Pancasila ini juga membuat Presiden Soekarno pada saat itu memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah harian yang isinya kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu waspada terhadap usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk membelokkan revolusi ke kanan dan siap sedia untuk menghancurkan segala usaha-usaha yang dilakukan baik masyarakat Indonesia sendiri maupun dari luar
untuk menghancurkan atau melawan kebijakan pemerintah atau kebijakan pada saat itu. Itu isi dari surat perintah harian yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada hari itu juga setelah dilakukannya demonstrasi pada 8 Maret 1966. Oke, selanjutnya sampai sini ada yang ingin bertanya mengenai fokus aksi Tritura saja dulu. Ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan dulu. Nanti di akhir kita ada sesi tanya jawab juga. Pertama, kita memasuki poin kedua, yaitu surat perintah 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik pada saat itu, Presiden Soekarno melakukan yang namanya atau melaksanakan yang namanya sidang kabinet. Nah, sidang kabinet ini dilaksanakan pada 11 Maret 1966. Tetapi sidang kabinet ini ternyata diboikot atau istilahnya dibajak oleh para anggota demonstran yang menuntut untuk membubarkan PKI dengan melakukan pengebebasan ban-ban mobil di sepanjang jalan yang menuju ke arah Istana Merdeka. Nah, belum lama Presiden Soekarno membacakan pidato dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa, bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal lengkap dengan seragamnya. Meskipun mendapat jaminan dari Pangdam 5 Jaya Amir Mahmud yang hadir pada waktu itu bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno merasa khawatir dan gelisah. Karenanya Presiden Soekarno segera meninggalkan tempat sidang pada saat itu juga. Nah, tindakan Presiden Soekarno ini diikuti oleh dua orang, yaitu Waperdam 1 Dr. Subandiro dan Waperdam 3 Dr. Khairul Saleh, yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju ke Bogor menggunakan helikopter. Sidang pun akhirnya ditutup oleh Waperdam kedua, yaitu Dr. Yelemina, yang segera juga menyusul ke Bogor menggunakan mobil. Setelah sampai di Istana Bogor, 3 perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soekarno. Nah, inti dari pembicaraan itu tentang membuat surat perintah yang diajukan atau yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto. Tujuan dari surat perintah ini yaitu untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintahan Indonesia pada saat itu. Setelah dibahas dan disepakati bersama dengan beberapa orang yang hadir di Istana Merdeka, yang hadir di Istana Bogor pada saat itu, akhirnya didapatkanlah kesepakatan dan ditandatanganilah yang namanya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966, atau yang biasa kita kenal dan lebih terkenal dengan nama Super Semar, surat perintah 11 Maret. Nah, Super Semar sendiri berisi pemberian mandat dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, ke Letnan Jenderal Soeharto, yang mana tujuannya itu untuk mengembalikan dan memulihkan kewibawaan pemerintah pada saat itu, serta melaporkan segala sesuatu yang terjadi kepada Presiden secara langsung. Keesokan hari setelah menerima surat perintah, Soeharto langsung membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya ataupun yang seasas dengannya di seluruh Indonesia sejak tanggal 12 Maret 1966. Nah, pembubaran PKI tentu saja mendapat dukungan dari rakyat, karena dengan dibubarkannya PKI, salah satu tritura yaitu untuk pembubaran PKI telah dilaksanakan. Selanjutnya Soeharto juga menyerukan kepada mahasiswa dan pelajar untuk kembali ke sekolah masing-masing, dan berdasarkan Super Semar dikeluarkanlah yang namanya surat perintah nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 yang isinya tentang penangkapan 15 orang menteri yang diduga terkait atau terlibat dengan pemberontakan di 3 PSPKI. Dan demi kelancarannya Soeharto mengangkat 5 orang menteri koordinator yang akan menjadi presidium kabinet. Yang pertama Sultan Hamengkubuwono ke-9, kedua Adam Malik, ketiga Dr. Ruslan Abdul Ghani,
Keempat Dr. KH Idham Khalid, dan yang kelima Dr. Yeri Minang. Selanjutnya kita memasuki dualisme kepemimpinan. Nah, memasuki awal tahun 1966 mulai terlihat yang namanya krisis kepemimpinan nasionalisme yang mengarah kepada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno pada saat itu masih menjabat sebagai presiden, tetapi pamornya atau kepercayaan masyarakat kepadanya kian merosot. Presiden Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan-tuntutan yang dilayangkan atau yang diberikan oleh masyarakat pada saat itu, yaitu yang mendesak untuk membubarkan PKI. Ditambah lagi, sidang pertanggungjawaban Presiden Soekarno, pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak sebanyak 2 kali oleh MPR. Di satu sisi, Soeharto sebagai pengemban Super Semar setelah menerima surat perintah keesokan harinya langsung membubarkan PKI. Karena peristiwa itu Soeharto pun menjadi terkenal dan mulai menarik minat masyarakat pada saat itu. Di dalam masa pemerintahan yang masih dipimpin oleh Presiden Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Super Semar menerima mandat dari MPRS untuk membentuk yang namanya suatu kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun pada saat itu yang memimpin kabinet adalah Soekarno, tetapi dalam pelaksanaan tugas harian itu dipegang oleh Soeharto. Inilah yang dimaksud dengan dualisme kepemimpinan. Di kertas yang tertulis yang sebagai pemimpin adalah Soekarno, tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari di lapangan dipegang oleh Soeharto. Selanjutnya pada akhir Juni sampai awal Juli 1966, dalam sidang MPRS memutuskan untuk menetapkan Super Semar ini sebagai ketetapan atau TAP MPRS. Nah, jika Super Semar dijadikan sebagai ketetapan MPRS, maka secara hukum Super Semar ini tidak bisa lagi dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Dan karena itu juga Soeharto mempunyai kedudukan yang setara atau sama dengan Soekarno, yaitu sebagai mandataris MPRS atau yang menerima mandat dari MPRS. Nah, pada sidang ini juga mulai terlihat majelis MPRS mulai membatasi hak-hak prerogatif Soekarno sebagai seorang presiden. Presiden sendiri hanya diizinkan untuk membacakan yang namanya pidato pertanggungjawabannya saja. Nah, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1966, dalam sidang yang diadakan oleh MPRS, Presiden Soekarno membacakan yang namanya pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul Nawaksara. Nama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 9, aksara yang artinya huruf atau istilah. Nah, dalam pidato itu memang membahas 9 hal pokok yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno. Tetapi dalam pidato itu hanya sedikit yang membahas sebab-sebab terjadinya peristiwa berdarah G30 SPKI. Setelah sidang MPRS ini, seorang sahabat Soekarno, yaitu yang bernama Mr. Hadi, mendatangi Soekarno dan memohon kepada Presiden Soekarno untuk mengakhiri yang namanya dualisme kepemimpinan ini. Presiden Soekarno pun tak lama setelah itu mengirimkan yang namanya nota pribadi Presiden kepada Letnan Jenderal Soeharto. Tetapi nota ini ditolak oleh Soeharto. Dan Soeharto malah mengirimkan draft pribadi kepada Soekarno. Awalnya Soekarno tidak berkenan atau tidak menyukai isi dari draft itu, tapi lambat laun akhirnya Presiden Soekarno pun melunak sehingga pada tanggal 22 Februari Presiden Soekarno secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden
Dan pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto dengan resmi dilantik sebagai presiden. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya mengenai materi poin 1, yaitu ya silakan. Ya, poin 1, poin 2, dan poin 3. Sebelum kita bahas sedikit lagi tentang poin yang B, yaitu stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Oke, silakan ditanyakan sedikit. Itulah Presiden Soekarno tidak mau membubarkan PKI, apa alasannya? Ini ada pertanyaan bagus dari kawan kalian, Cici. Nah, jadi di sini ada tak yang mau mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Cici terlebih dahulu? Ada yang ingin mencoba? Kira-kira? Oke, kalau tak ada, Bapak coba jawab. Menurut Bapak, ini menurut pendapat Bapak pribadi dan beberapa sumber yang mau baca. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau kita kembali sedikit ke masa demokrasi terpimpin, kembali sedikit ya kita. Nah, di masa demokrasi terpimpin disebutkan bahwa seluruh kekuasaan negara dan kekuasaan politik itu terpusat di tangan Presiden Soekarno pada saat itu. Nah, terpusatnya kekuatan ini di tangan Presiden Soekarno didampingi oleh PKI, TNI, dan AD pada saat itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa PKI pada saat itu merupakan kekuatan atau bagian kekuatan dari Presiden Soekarno. Dan bisa kita ketahui juga Presiden Soekarno pada saat itu membentuk yang namanya Nasakom, Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang mana salah satu anggotanya itu PKI yang merupakan aliran dari komunis. Bisa dibilang atau bisa disimpulkan lagi bahwa Presiden Soekarno tidak mau membubarkan PKI karena Presiden Soekarno menganggap bahwa PKI itu merupakan salah satu kekuatan yang mendukung dia pada saat itu, dan bisa dibilang bahwa PKI ini sangat loyal kepada Presiden Soekarno. Buktinya pada pemberontakan G30 PKI ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa pemberontakan PKI ini sudah lama dirancangkan oleh ketua PKI pada saat itu, yang mana akar atau permasalahan dijadikannya pemberontakan ini karena melihat ada beberapa perwira tinggi yang diduga akan melakukan pemberontakan terhadap Soekarno. Nah, makanya tujuan pertama dilakukannya pemberontakan PKI ini adalah untuk menangkap orang-orang atau perwira tinggi yang dianggap akan melakukan pemberontakan. Tetapi karena persiapan yang tidak matang dilakukan oleh para anggota PKI ini, dari tujuan menangkap berubah menjadi tujuan pembunuhan. Mungkin itu alasannya, Cici. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tak ada, kita bahas sedikit tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Ada yang ingin bertanya? Ada? Oke, Bapak jelaskan poin B. Jadi kita selanjutnya masuk ke poin B, stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Kita langsung aja lompat ke bagian stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Nah, seperti yang kita ketahui, pada masa Orde Baru ini, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan yang namanya pembangunan. Nah, program atau konsep-konsep yang dilakukan pada masa Orde Baru ini berputar atau berpusat kepada tujuan pembangunan nasional yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Yang mana salah satunya dalam tujuan pembangunan nasional ini dibentuk yang namanya Kabinet Pembangunan 1, yang mana dibentuk pada tanggal 6 Juni 1968.
Nah, tujuan kabinet pembangunan ini untuk membangun atau memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat pada saat itu. Nah, program kabinet pembangunan 1 ini yang terkenal disebut dengan Pancakrida Kabinet Pembangunan. Ada 5 isi. Yang pertama yaitu tentang menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai salah satu syarat mutlak pelaksanaan Repelita. Yang kedua, menyusun dan merancangkan Repelita. Ketiga, melakukan pemilu selambat-lambatnya Juli 1971. Dan yang keempat, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis yang namanya sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan atau penyelewengan serta pengkhianatan kepada undang-undang dan Pancasila. Yang kelima, melakukan penyempurnaan secara menyeluruh dan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparat negara baik di pusat maupun daerah dari unsur-unsur komunisme. Baik, mungkin kita membahas sedikit aja. Ada yang ingin bertanya sebelum waktu kita habis? Silakan. Misalnya agak-agak melenceng sih, kita apa-apa lah bertanya, tapi jangan terlalu jauh istilahnya. Tapi dalam masa konteks Orde Baru. Jadi disilakan jika Anda sekalian ada yang ingin bertanya. Tadi Cici udah bertanya satu, kalau bisa yang lain lah bertanya. Kalau memang tak ada, bolehlah Cici lagi bertanya. Jadi silakan Anda sekalian ada yang ingin bertanya mengenai masa Orde Baru. Poin penting dari 1, 2, 3 dan poin B. Jadi disilakan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Nadia. Suaranya bisa dikuatkan lagi Nadia. Nah, ya silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari kawan kalian. Ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Nadia? Disilakan. Coba. Tadi kan Bapak udah jawab. Sekarang silakan kalian lagi yang coba jawab satu pertanyaan ini. Baru selanjutnya kalau ada pertanyaan lagi Bapak yang jawab lagi. Jadi ini pertanyaan dari kawan kalian nih. Apa isi draft yang diberikan oleh Letnan Jenderal Soeharto kepada Soekarno atau Presiden Soekarno sehingga membuat Presiden Soekarno lambat laun akhirnya mengalah dan mengundurkan diri? Ada yang tahu? Silahkan sebutkan nama, angkat tangan dan sebutkan nama. Silahkan. Ada yang mau coba menjawab? Karena tadi Bapak udah menjawab, sekarang Bapak lemparkan kepada kalian lagi. Biar setidaknya kalian aktif lah dalam pembelajaran ini. Jangan sampai kalian tuh istilahnya diam-diam aja. Oke, silakan satu orang. Mau cewek mau cowok bebas. Yang ingin mencoba menjawab, setahu Bapak itu ada di dalam buku. Kalau kalian baca bisa dicari. Ada di dalam buku. Baik, ada yang mau mencoba menjawab? Ada, silakan. Siapa namanya? Ada yang mau jawab? Silakan. Maaf sebelumnya sebutkan nama, angkat tangan, sebutkan nama. Biar kawan-kawannya tahu dan suaranya kalau bisa agak dikeraskan. Biar kawan-kawan yang lain tuh bisa mendengar. Baik, silakan. Rindy jadi. Silakan jawabannya Rindy. Satu, mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada incumbent pemerintah 11 Maret 1960. Itu aja. Ada lagi? Itu aja Rindy. Oke, itu jawaban dari Rindy. Ada yang mau mencoba melengkapinya atau tidak? Ini mungkin? Boleh. Bentar loh, kita lengkapkan dulu jawabannya. Tadi pertanyaan dari Nadia, ada yang mau coba lengkapkan lagi atau udah cukup Nadia? Baik, silakan kepada Anda sekalian.
untuk melengkapi jawaban dari si Rindiani yang semua aja silakan. Yang ingin melengkapi lagi sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Baik, ada yang mau coba menjawab? Silakan. Baik, ada yang mau coba menjawab? Baik, Bapak jelaskan. Nah, seperti yang tadi Rindian jawab, sebenarnya itu udah lengkap, cuman kurang. Jadi seperti yang tadi Rindian jawab, yaitu isi draft itu presiden berhalangan hadir, yang mana sesuai dengan Super Semar. Jadi mandat yang diberikan itu ke Soeharto, yang mana secara tak langsung di sini tujuan perkataan Soeharto yang mengatakan bahwa presiden berhalangan hadir dan sesuai dengan isi surat perintah 11 Maret mengandung makna bahwa Presiden Soeharto secara tidak langsung disinggung agar mengundurkan diri. Karena setelah Super Semar dijadikan sebagai staf MPR, maka secara tak langsung Soeharto itu memiliki kedudukan yang sama dengan Soekarno. Jadi karena dua orang ini memiliki kedudukan sama dan seluruh kekuatan Soekarno itu telah diserahkan kepada Soeharto, maka di situ Soeharto mencoba membuat atau mengirimkan draft itu tujuannya agar Soekarno yang mengalah dan mengakhiri dualisme kepemimpinan. Begitu Nadia, paham? Baik, silakan ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Baik, ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini mengenai orde baru, poin A dan poin B. Kita masih ada istilahnya poin C dan poin D. Untuk pertemuan selanjutnya silahkan dibaca kembali materi pertemuan hari ini, dan kalau ada pertanyaan baru di minggu depan silahkan ditanyakan walaupun materi yang lama. Baik, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta satu orang lah buat kesimpulan untuk materi hari ini. Silakan. Inti-intinya aja. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, duduk aja, tak perlu berdiri. Silakan. Menyimpulkan satu orang, baru kita akhiri pembelajaran hari ini. Inti aja, tak perlu panjang-panjang. Inti dari poin kita itu masa transisi. Jadi silakan jelaskan kesimpulan apa yang dimaksud dengan masa transisi tahun 1966 sampai 1967. Silakan satu orang. Kemarin Bapak rasa bahwa ada pernah jelaskan atau singgung sedikit mengenai pengertian masa transisi. Jadi satu orang lah, Cici, silakan. Masa transisi itu maksudnya masa perpindahan dari demokrasi terpimpin ke masa otoriter. Dari masa demokrasi Soekarno ke presidensi Soeharto dengan alasan-alasan berupa konflik yang dari Pilpres PKI. Oke, intinya seperti yang disampaikan, lebih kurang hampir sama dengan yang disampaikan. Itu kesimpulan kita untuk pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum mengakhiri, foto kelas siapkan dan berdoa, baru kita akhiri. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri hormat. Baik, selamat pagi Anda sekalian. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut di minggu
dimulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.